Sudah, Bu? Sampun, Pak. Monggo, bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi para mahasiswa penerus bangsa se-Indonesia. Saya dengar hari ini kita berkumpul dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bu Setio ya. Ya, enggak, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa merajut kebersamaan kita di mana di acara kuliah, dan saya lebih senang silaturahim juga karena tuntutan belajar Nusantara ini adalah kalian bisa menambah saudara se-Indonesia Raya dari Sabang Merauke, khususnya nanti bisa datang di tempat kelahiran saya di Kabupaten Jember dan bisa sinergi di Universitas Jember. Ibu Wati, mohon izin saya sharing-sharing aja. Ini ya, Pak, ada lebih kurang 18 partisipan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Benar, Pak. Biar sayang tentunya harus kenalan dulu. Di sini ada Mas Rivaldi Kalapati. Selamat pagi Mas Rivaldi, senang videonya udah dibuka juga ini. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mas Rivaldi dari mana ini? Dari Gorontalo Pak. Gorontalo, luar biasa ini. Terkenal kalau di sini jagungnya katanya. Iya Pak. Jagungnya bersaing karena di sini Mas Rivaldi banyak pabrik-pabrik ya bibit yang juga pengembangannya jagung. Tapi produk unggulannya kayaknya masih dipegang orang Gorontalo. Luar biasa orang Gorontalo ini. Di sini juga yang videonya kelihatan ada Mas Enrico Johannes. Selamat pagi, Mas Enrico. Selamat pagi, Pak. Kenal Mas Enrico, dari mana Mas Enrico ini? Perkenalkan Pak, saya dari Institut Teknologi Sumatera, tepatnya dari Provinsi Lampung, Pak. Lampung ya. Bawahnya Pulau Sumatera ini, paling bawah ya. Ya, Terus Pak. ada Mbak Agnes Monica. Selamat pagi juga Mbak Agnes. Selamat pagi, Pak. Kalau lihat wajahnya Mbak Agnes ini orangnya sendu, bahasa Jawanya ya. Kalem, gitu ya. Mbak Agnes asli mana nih Mbak Agnes? Saya dari Pekanbaru Riau, Pak. Dari Pekanbaru Riau ya. Terima kasih Mbak Agnes, udah support videonya udah dibuka. Ada Mbak Martin Elviana. Selamat pagi Mbak Martin. Pagi, Pak. Iya, ramah ini Mbak Martin ini. Mbak Martin aslinya mana ini? Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Pak. Sulawesi Barat ya. Widih, benar-benar Nusantara ini Bu Wati. Iya, Pak. Dari Lampung, Sumatera, Riau, Pekanbaru. Terus ini kayaknya lagi merenung ini Mbak Hapipah Ismikasari. Mudah-mudahan nggak ngantuk Mbak Hapipah. Selamat pagi Mbak Hapipah. Assalamualaikum. Ya, dari mana Mbak Hapipah? Dari Bengkulu, Pak. Nggak dengar ini? Dari Bengkulu, Pak. Bengkulu. Kelas sudah saling kenal ini? Mbak Hapipah udah ya? Oh, alhamdulillah. Terus ada Mas Uwe Alkorni. Selamat pagi ya sih. Selamat pagi, Pak. Asli Ini mana mentor Mas? saya ini, Pak. Hah? Mentor yang bantu di kelas ini. Jadi ada mentornya satu. Weh, Bukan Mas. mahasiswa tapi, enggak, mentor. Yang Kuliahnya bantu di saya. mana Mas? Di UNED. Oh di UNED. Wong Jember dewe. Fakultas apa? Fakultas apa? FKIP. Oh di FKIP. Cocok ini. Jadi calon guru entrepreneur. Ya, insya Allah. Dan ada ini juga kayaknya luar Jawa nih. Mas
Parit Pakaya. Selamat pagi Mas Parit Pakaya. Selamat pagi, Pak. Mana Mas Parit? Saya asalnya dari Gorontalo, Provinsi Biologi. Gorontalo juga, dua ya, sama Mas Rivaldi ya? Iya, Pak. Ya. Yang lainnya yang baru buka videonya, terima kasih Mbak Yuki Afifa. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Asli mana Mbak Yuki? Asli dari Padang, Sumatera Barat, Pak. Padang, waduh, luar biasa ini. Saya terkesan dengan Padang. Tahun berapa itu ya? Saya naik bis dari Surabaya ke Padang, karena memang kita masih mahasiswa dengan semangat ikut kongres mahasiswa pada waktu itu, ya kan? Hampir 4 hari perjalanan itu Mbak Yuki ya, dari Surabaya itu ya. Duduk berhenti, ya. Alhamdulillah sampai di Padang, sampai di Bukit Tinggi, di Gadang Di Jam Gadang, Pak. Jam Gadang, ya, senang bisa di sana di Jam Gadang. Itu masa kenangan waktu saya kuliah, kayak kalian gini saya berangkat mewakili kampus saya pada waktu itu. Terus terima kasih juga ini Mas Eka Andana Prema, udah dibuka videonya. Iya, Pak. Pagi Mas Eka. Selamat pagi, Pak. Universitas mana Mas Eka? Dari Tadulako, Palu, Pak. Palu, waduh luar biasa ini. Jauh-jauh ada Mas Eka, terus ada baru lagi pagi. Assalamualaikum Mbak Amanda Rizky Amrian. Waalaikumsalam, Pak. Iya, dari mana ini Mbak Amanda? Dari Universitas Tadulako, Pak, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Dan yang juga baru datang Mbak Rizkayani ya, sama Mas. Oh, Mbak Rizkayani dulu. Mbak Rizkayani mana? Saya, Pak. Iya. Saya dari Universitas Asahan, Pak, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ini komplit, ada Sumatera, Kalimantan, ada semuanya ini. Ya, ini Mas Yosti Taniu ini dari timur yang jelas ini. Nggak tahu timur mana ini, coba. Mas Yosti Taniu dari mana ini? Pagi Mas Yosti. Halo, dengar ya Mas Yosti? Biasanya Halo. sinyalnya, Pak. Sinyal ya kayaknya ya. Iya, dari Nusa Tenggara. Yang belum saya kelihatan wajahnya ini ada Mbak Dwi Nuraini. Oh, ini datang Mbak Yuni Adela. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam, Pak. Ya, asli mana Mbak Yuni? Oh ya, lagi sibuk mungkin Mbak Yuni ya. Iya, maaf Pak. Saya asalnya dari Universitas Andalas Padang, Pak. Oh, Andalas, Padang juga. Terus ada Mbak Fatmawati Hasan, udah tadi, belum ya? Dari mana, Mbak? Ya, dari mana Mbak Dari Fatmawati? Dari Makassar, Universitas Negeri Makassar. Dari Makassar. Nah, kemarin ada anak mahasiswa Makassar baru menikah dapat orang Jember, kebetulan saya jadi saksinya itu. Alhamdulillah bisa nyambung saudara. Nah, ini juga datang baru video Mas Riman Kasim. Selamat pagi. Pagi, Dari Pak. mana Mas Riman? Dari Gorontalo, Pak. Oh, Gorontalo banyak. Terus ada Mbak Dwi Nuraini. Halo, Pak. Ya, dari mana Mbak Dwi? Dari Sumatera Utara, Pak. Oke, cukup mewakili ya. Alhamdulillah udah 19 orang yang hadir bersama kita, di mana pada pagi hari ini kita bareng-bareng, karena ini juga ini bikinnya saya sempatkan dulu, karena kemarin kita datang ke desa, capek malamnya baru tadi pagi nih Bu Tias. Langsung ini dari Bondowoso, ya karena ada acara di Bondowoso, ya saya sempatkan untuk bisa ketemu dengan Bu Tias dan adik-adik sekaliannya. Baik, kita mencoba
kita sharing berkaitan tentang kesuksesan dalam keberagaman. Kemarin saya juga sudah menyampaikan materi sebenarnya tentang kuliner. Ya, kalau ini tentang inspirasi kesuksesan dalam keberagaman. Kalau ngomong keberagaman ini tentu kita punya sebuah dasar bareng-bareng, ya kan? Kita diajarkan mulai SD, SMP, SMA, ya, bahkan kuliah pun dasar kita tetap sampai hari ini. Dasar lembaga negara kita apa, Mbak Agnes? Pancasila, Pak. Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Dengan 5 silanya yang diimplementasikan dalam pengembangan Undang-Undang Dasar 45 dan dikuatkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Cukup lengkap di sana kalau kita ngomong keberagaman, karena sesuai dengan kelas kita pada pagi hari ini, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Mudah-mudahan ini badai berlalu, nanti semuanya bisa datang ke kampusnya Mas Al-Korni, namanya Uwais Al-Korni. Sehingga nanti Mas Uwais juga bisa menyiapkan oleh-olehnya. Nah, jangan lupa, karena kalau ke Jember ini kalau nggak beli oleh-oleh yang namanya suar-suir, nah pernah tahu yang namanya suar-suir? Dari kalian ini? Pernah, Coba Pak. Pernah, Mbak Martin? Sebelumnya diperkenalkan sama Bu Tias. Bu Tias ini baik hati dan tidak sombong memang ya. Sabtu kemarin Pak ngiler semua karena saya sambil ngajar karena hari kuliner yang kemarin juga ngevlog dengan Pak Rendra itu. Jadi mereka, wah saya nanti kalau ke Jember harus beli itu nanti Pak. Nah, begitu. Alhamdulillah ini udah dikenalkan sama Bu Tias suar-suirnya. Ya, ini salah satu orang yang membuat suar-suir juga. Makanya wajahnya kayak suar-suir mungkin. Ya, nanti bercerita tentang makanan khas Jember ya. Kebetulan saya punya toko oleh-oleh. Saya juga punya rumah produksinya. Jadi kalian bisa belajar nanti dari Kabupaten Jember untuk mau mengembangkan di Sumatera, di Sulawesi, di Timur, di Gorontalo, dimanapun. Karena memang kita dalam menangkap peluang pengembangan suar-suir sebagai makanan khas Jember ini sebenarnya idenya juga karena potensi-potensi lokal yang ada di sekitar kita. Iya kan? Jadi kebetulan di kawasan Jember ini banyak kita sebelah timur, barat, kecuali selatan kita punya lautnya. Di timur kita punya Gunung Raung. Di sebelah barat kita kelihatan sekali karena di bawah lereng namanya lereng Gunung Argopuro. Yang mungkin pernah ke sana akan bertemu dengan Dewi Rengganis yang pernah bertapa dan sampai hari ini ada semacam candi di titik gunung itu ya, yang termasuk ada lapangan terbang punyanya bekas Belanda yang sampai hari ini cukup indah, menjadi sebuah keindahan alam. Kalau kalian pencinta alam biasanya sering lewat sana pasti akan ingin sampai di titik itu. Dan di sebelah timur kita, barat kita, ada juga gunung yang cukup tertinggi di Jawa, yaitu Gunung Semeru. Cukup kelihatan juga dari, sehingga ruang Kabupaten Jember yang cukup luas ini banyak tanaman-tanaman yang perlu dikembangkan. Karena itu butuh menurut saya sebuah eksploitasi, dan salah satunya adalah kita sebagai pegiat sekitar lingkungan itu, kita aktif bersama dengan masyarakat menangkap bahwa terbesar sebagai bahan baku kegiatan persingkongan yang cukup besar di Jember ini, selama ini yang hanya dibuat semacam singkong aja ya. Kalau di Jawa itu singkong itu kan hanya untuk ini ya, hanya untuk tape, ya kan? Terus dibuat keripik, sehingga pengembangan diversifikasinya cukup terbatas. Tapi dengan kita
sudah mengikuti beberapa perkuliahan di Universitas Jember, kita bisa mengembangkan kegiatan kuliner yang sudah ada. Nanti saya berikan contohnya. Itu sengaja saya ceritakan di sini sebagai bentuk perkenalan, ya, biar kalian juga punya sebuah inspirasi, dan tentu inspirasi ini bisa bermanfaat buat titik pencerahan di kota masing-masing di yang kalian tinggali. Ini salah satu tadi sudah disampaikan sama Bu Tias. Yang terpenting ini nomor HP saya, silakan. Kalau pengusaha itu harus cepat menangkapnya, iya kan? Pokoknya tahu nomor HP-nya, kita akan komunikasi terus. Saya juga mungkin nanti pengembangan distribusi saya ingin masuk di Palu, di Gorontalo, di tempatnya Mas Rivaldi, Mas Farid, ya, terus di tempatnya Mbak Monica untuk mengembangkan usaha saya. Kenapa enggak? Ini sebuah bisnis yang mungkin bisa memungkinkan dan bisa menjadi sebuah proses pembelajaran kalian, sehingga output daripada salah satu pengembangan kampus Merdeka ini adalah kita punya sebuah gambaran yang luas tentang peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Makanya saya terima kasih banget ini dikasih kesempatan sama Bu Tias untuk bisa sharing bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa ada yang nyantol tentang potensi-potensi lokal yang bisa di-sharingkan di daerah-daerah yang ada. Khususnya di Gorontalo kemarin saya mau sebenarnya Bu Tias mau mengembangkan edamame yang di sana cukup pesat, beberapa perhotelannya ya, sama di Pekanbaru, Riau. Kalau Jawa kita distribusinya di edamame ini sudah banyak, tapi di luar Jawa yang namanya edamame ini masih banyak dan memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Itu di dalam pengembangan unit bisnis. Saya lanjutkan, ini aktivitas saya. Saya senang beraktivitas karena dari aktivitas itu kita banyak silaturahim, dan saya yakin sekali karena saya juga pernah menjadi mahasiswa seperti kalian, bahwa kita ketika kita sering bersilaturahim, mengikuti organisasi, ya kan, akhirnya kita dapat banyak teman, dari teman lain itu kita dapat inspirasi baru. Sehingga saran saya, waktu masih muda, manfaatkanlah kegiatan-kegiatan kalian untuk pengembangan ide-ide baru kalian untuk bisa bertemu dengan banyak orang. Ini mungkin perkenalan dari saya untuk kegiatan ini. Nah, ini tadi saya sempat ubek-ubek. Saya punya sebuah video sebenarnya, tapi saya coba beberapa kali ini nggak bisa. Nah, ini saya lanjutkan, nanti bisa saya share kepada kalian di grup kalian lewat Bu Tias untuk videonya nanti biar tahu, menceritakan tentang potensi Kabupaten Jember dan salah satu produksi saya yang sempat diliput dalam kegiatan, pernah produksi saya ini diliput dalam kegiatan Si Unyil. Pernah Mas Rivaldi pernah lihat acara Si Unyil? Laptop Si Unyil. Pernah lihat. Laptop Si Unyil. Terus kita pernah kedatangan dari Trans TV si Bolang, ya. Terus ada juga kita pernah rumah produksi saya didatangi sama Pak Gundul. Pak Gundul yang dia lebih mengembangkan, melihat potensi-potensi desa yang cukup bisa dikembangkan, termasuk koki cilik dan beberapa kegiatan yang lainnya. Artis-artis mungkin ada Krisdayanti waktu itu, Anang, ya, juga pernah Dewi Persik yang dari Jember, dan beberapa artis yang lainnya. Ada foto-fotonya itu nanti bisa dilihat nanti di videonya. Sayang ini videonya nggak bisa. Saya lanjut. Kita sharing aja ya kita ya. Nanti kalau memang kurang pas silakan di ini kan. Nah, kita coba bikin permainan sebentar ini. Bu Tias mohon izin saya bikin permainan ya. Ini saya mengajak kalian dalam menangkap sebuah cara pandang terhadap sebuah perspektif, sehingga muncul sebuah cakrawala berpikir kalian akan dibawa kemana dengan gambar-gambar yang ada ini. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana kalian menganalisa
sebuah yang namanya gambar ya. Saya yakin punya. Nanti yang pas saya kirimi oleh-oleh dari saya. Kira-kira gambar apa ini? Jadi Mbak Monica, Mbak Agnes ya, langsung ngacung. Ini gambar ini Pak. Nah, endingnya saya pastikan ini adalah gambar ini. 2-3 gambar silakan kalian boleh memilih. Kira-kira apa bentuknya ini? Karena ini cukup panjang, ya kan? Maksud saya biar panjang biar kalian juga berpikir kira-kira gambar apa ini. Mungkin kalau yang sudah tahu ya rezekinya saya harus ngirim nanti. Mengirimkan seperangkat oleh-oleh khas Jember. Nggak tahu apakah bisa ke Gorontalo, ke Palu, ke Padang. Nah, siapapun nanti yang dapat boleh rezeki. Tapi kalau nggak dapat nanti saya tunggu di Jember saya kasihkan. Setuju ya? Mas Rivaldi setuju? Oke? Oke. Kalau mau ngomong moodnya nggak apa-apa dibuka. Kita diskusi aja, nyantai ya. Kita nyantai aja. Karena kita ngomong di era hari ini ngomong kampus merdeka ini kita mencoba bertransformasi bareng-bareng. Tidak sepihak dan tidak searah dari Bu Tias, dari saya, tetapi kita juga butuh ya sebuah komunikasi dengan kalian untuk bisa dikolaborasikan apa yang menjadi sebuah hal yang positif buat kegiatan kita. Semangatnya itu kita berkampus merdeka. Coba silakan dibuka aja ya moodnya ya. 10 kali gambar sudah saya batasi, jangan 10 kebanyakan. 5 gambar aja lah, nanti ketahuan nanti. Kalau ketahuan bisa cepat dapat nanti. Mbak Martin sudah siap-siap ini. Coba. Kira-kira ini gambar apa? Pertama, siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan, Mbak Amanda. Langsung raise hand aja, biar kelihatan ya yang duluan siapa. Dibantu sama Mbak Tias. Silakan Mbak Amanda yang pertama. Bunga Rafflesia bukan, Pak? Wow, bunga Rafflesia yang terbesar di kota Jambi kalau salah ya. Mana Jambi tadi? Ya benar ya, Jambi apa Lampung ya? Bunga Rafflesia Bu Tias ya. Saya lupa itu Bengkulu ya, bunga terbesar. Apakah ini persis dengan bunga Rafflesia? Kira-kira ya kita lihat apakah ini berupa bunga Rafflesia. Oh, ternyata belum pas Mbak Amanda. Ternyata ayam jago. Nah, ayam jago apakah benar ini sebuah ayam jago? Yang saya minta kira-kira dibawa dalam perspektif apa gambar ini menurut kalian? Tentu kan ini ada tindak lanjutnya setelah ini kan. Kira-kira gambar apa ini? Coba. Ayam jago yang apa? Yang lagi bengong kah? Yang lagi nunggu pacarnya kah? Atau nunggu jagung dari Gorontalo kah? Kira-kira apa ini? Ayo Mbak Rizkayani. Ayam jagonya kayak gambar di mangkok mie ayam, Pak. Oh, berarti kayak Mbak Rizkayani ini kayaknya sering makan bakso Solo yang selalu mangkoknya ada ayam jagonya kayak di mangkok itu ya. Gitu ya Mbak Rizkayani ya. Apakah benar ayam jago ini ada di mangkok? Coba kita lihat bareng-bareng. Biar Mbak Monica senyum terus ini. Coba. Oh, ternyata ayam jagonya tidak di mangkok, Mbak Yani. Ayam jagonya ternyata di atasnya apa ini? Di atasnya sesuatu lah. Ternyata ada Mas Rivaldi yang mengintip dari jendelanya. Kira-kira intipan Mas Rivaldi ini dalam perspektif gambarnya seperti apa? Lebih nyatanya lagi, coba bisa dibayangkan. Kira-kira, coba ngacung. Silakan Mas Rivaldi. Dari dalam rumah mungkin Pak. Dari dalam rumah mengintip keluar, itu ya, sehingga kelihatan. Coba kita lihat, karena panjang ini ceritanya. Kita ketemuan aja. Ternyata hampir benar ya bahwa intipan Mas Rivaldi dengan kekasih bayangannya mengintip
keluar untuk melihat sebuah ayam. Sekali lagi, ini hanya sebatas sebuah gambar. Ada hal yang penting dari sebuah gambar. Kira-kira endingnya gambar apa ini? Ini kan masih ada ceritanya. Sudah benar ini mungkin Mas Rivaldi. Kira-kira Mas Rivaldi ini berupa gambar apa endingnya? Apakah gambar selesai sampai di sini sampai video apa? Sampai berupa lukisan kah? Atau berupa yang lainnya? Atau berupa siaran televisi kah? Menurut Mas Rivaldi apa kira-kira ini? Kalau melihat gambarnya ini. Kalau melihat gambarnya, Pak, Ya, kira-kira apa? Mas Rivaldi mau ngirim jagung untuk ayam jagungnya kah? Nah, ini. Saya lanjutkan ya, coba ya. Agak saya percepat, 2-3 kali ini sudah. Belum ada yang punya jawaban yang lebih ini, lebih pas. Nah, ternyata apa? Coba. Dari perspektif apa coba Mas Rivaldi menceritakannya kalau lihat gambar seperti ini? Bahwasanya Mas Rivaldi di dalam rumah melihat ayam jago yang di belakang rumah, kira-kira gitu ya. Tapi ternyata di luar itu ada peternakan, ya ada peternakan babi, kuda, ya kan, ya, kucing. Nah, kira-kira di gambar apa ini, Mbak Agnes Monica untuk kelanjutannya? Belum ada bisa bayangan nggak? Apa kira-kira? Kalau yang pas nanti saya kirimi. Oleh-oleh khas Jember, lumayan. Silakan, Mbak Yuni Andela. Pak, itu bukannya sebuah permainan, bukan Pak? Ini sebuah permainan, iya kalau saya, ini kan salah satu permainan gambar ini ya. Tapi kan pasti ada sebuah semangat. Puzzle gitu nggak Pak? Kenapa? Puzzle gitu nggak? Puzzle bukan. Puzzle bukan. Ini dalam sebuah cakrawala ya kan, sebuah pandangan. Sehingga kalian melihat sesuatunya cukup luas. Apa kira-kira Mbak Viva? Ayo, Mbak Martin? Biar penasaran. Lukisan bukan, Pak? Lukisan. Nah, jawaban-jawaban itu yang saya harap ada ini ya. Kita lihat selanjutnya, apakah ini sebuah lukisan? Kira-kira, nah, Mbak Martin sudah nih. Berarti ini melihatnya dari mana ini? Ayam jagonya di belakang rumah, terus ada peternakan tadi sudah. Apakah ini sebuah lukisan? Kira-kira gambar apa ini sudah mulai lagi? Miniatur, Pak. Miniatur. Miniatur, berubah lagi ya. Dari ayam jago, oh dari apa tadi? Yang pertama? Bunga rafflesia, ayam jago, miniatur, lukisan. Kita coba lihat lagi dalam perspektif. Nah, kira-kira apa ini? Papan permainan, Pak. Nah, program permainan. Kita lihat lagi. Pada gambar ini. Nah, kira-kira apa ini? Cover buku. Lagi kita buat lagi. Apakah ini cover buku? Cover majalah mungkin. Cover majalah. Cover majalah. Coba kita lihat lagi nih. Backgroundnya apa kira-kira ini belakangnya ini? Orang yang sedang membaca mungkin, Pak. Nah, coba kita lihat lebih dekat lagi. Orang Apa yang ini? lagi sedang liburan di atas ferry. Liburan. Dari peternakan sampai bisa liburan di atas kapal katanya ya. Benar nggak ini? Kita lihat lebih dalam lagi. Benar nggak itu? Mas Rivaldi gambarnya. benar. Yakin ini? Sebuah orang liburan gambarnya? Mbak Agnes? Sebuah foto, Pak. Sebuah foto. Nah, apakah ini yakin sebuah foto? Kita lihat lagi. Apakah ini sebuah foto?
Gambar di bus. Gambar di base, berubah lagi, kita lihat lagi. Benarkah ini gambar di base? Ini sekarang gambarnya apa ini? Mas Muhammad Nur. Itu sudah. Ternyata apa ini? Ternyata Suaranya tidak jelas, Pak Rendra. jelas. Halo, Du. Jelas, Bu? Pak, Ya, sudah, Pak. Ini sempat hilang sebentar. Silakan. orang yang sedang nonton TV nggak, Pak? Orang yang sedang nonton TV dari perkebunan, foto base, sekarang nonton TV. Apakah benar ini orang yang lagi nonton TV? Seharusnya benar ya, Pak ya? Harusnya benar. Ternyata? Nggak tahu. Ternyata gambar apa ini, Mbak? Sudah punya tahapannya sudah dipikirkan ya. Dari sebuah ayam tadi berjalan ke A, B, C, ini menjadi beberapa tahap lagi. Nah, ternyata apa? Blanko. Sudah mulai kelihatan ini. Ternyata gambar ini gambar Blanko. sebuah belangko. Di mana belangko yang ada di sini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ada sebuah proses perjalanan yang cukup panjang. Atau biasa kita perangko ya, Mbak ya. Belangko sama perangko beda enggak ya? Kalau perangko ini kan ada sebuah nilai sejarah biasanya, iya ya. Kalau belangko versi saya ini, yang ada putih ini belangko ini. Jadi ini sebuah sejarah, di mana belangko ini pun tentu kita lihat dari kacamata yang lebih jauh lagi. Iya kan? Kalau boleh cerita, belangkonya ini ternyata siapa yang mengirim ini? Mas Rivaldi, bisa menceritakan nggak ini? Dari awal sampai akhir. Belangko. Gimana, Pak? Dari belangko dari gambarnya ternyata gambar perangko ya, Mas Rivaldi ya. Ya. Jadi asumsi yang tadi kita dari berupa ayam apa ternyata endingnya adalah sebuah perangko, di mana perangko ini cukup bermanfaat bagi orang-orang ya, karena perangko adalah memiliki sebuah kata, sebuah benda yang cukup bersejarah bagi kita. Tapi ini saya nggak ngomong masalah perangkonya, tapi saya ingin sampaikan di sini adalah bahwasanya kita melihat dalam sebuah gambar itu ada sebuah perspektif yang tentu harus kita analisa. Seorang calon sarjana ini harus memiliki analisa yang tajam untuk bisa mengambil sebuah keputusan seperti apa arahannya. Sehingga kita harus tahu sebuah gambaran-gambaran yang ada. Dan perangko ini, kalau saya lanjutkan, menceritakan seorang petugas yang mengirim di sebuah pulau, sehingga dia melakukan kegiatannya sampai di pulau, disambutlah oleh penduduk di sana, di Gorontalo, ya kan? Sehingga perangko ini terus dikembalikan lagi ke pulau-pulau yang lainnya oleh petugas perangkonya. Ternyata yang melihat pada posisi ini bukan petugas perangkonya, tapi kita melihat dalam perspektif naik lagi bahwa ada seorang siapa ini di sini? Mas Rivaldi, Mbak Pipa? Pilot, Pak. Ada seorang pilot, di mana seorang pilot itu
memandang sebuah proses yang panjang yang dilakukan oleh pihak petugas perangko sampai di penduduknya sampai di ini apa? Di peternakan, muncullah ayam, ya kan? Dan disinilah menurut saya kita mendapatkan sebuah semangat ya, bahwasanya dalam melihat sesuatu hal itu tentunya pikiran kita, analisis kita itu tentu harus tajam dan luas. Bagaimana kita bisa membentuk analisa yang tajam dan luas dalam mengembangkan sebuah inspirasi-inspirasi ini? Tentu ada sebuah proses yang harus kita lalui. Tidak segampang yang kita bisa. Sehingga saya melihat disinilah peran kita untuk melakukan sesuatu yang pas buat diri kita, sehingga you think is right and do what you want to do. Lakukan apa yang Anda pikirkan apabila itu benar, dan lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Semangatnya di sini adalah bahwa semua yang akan kita lakukan membutuhkan sebuah proses. Kalau prosesnya baik, saya yakin hasilnya juga akan baik. Nah, di sini Mbak, Mas, saya ingin menyampaikan, karena ini sharing aja, ya, saya ingin mencoba bagi ini aja, bagi apa ya, pengalaman. Bagi pengalaman. Di sini saya tidak mau mengajari kalian, tapi saya ingin sharing bareng-bareng, di mana makna dari tema hari ini tentang sebuah kesuksesan. Bagaimana kita bisa menarik sebuah kesuksesan. Karena sukses itu kalau menurut bahasa Indonesia kamus yang benar, berarti berhasil, beruntung, ya kan? Makanya orang pintar kadang-kadang kalah dengan orang yang beruntung. Belum tentu kamu pintar, tapi bisa beruntung. Tapi kalau orang yang beruntung, itu pasti dia hampir 95% itu berhasil. Artinya sudah dapat apa yang dia dapatkan. Nah, menurut ensiklopedia, sukses didefinisikan sebagai suatu kehormatan, prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Itu dikatakan sukses. Dulu dia sekolahnya, SMA-nya selalu diam, ya kan? Terus ternyata lulus dari kuliah karena sebuah proses pendidikan organisasi yang baik dan benar dilakukan di kampus, akhirnya dia ternyata muncul menjadi seorang kepala daerah. Itu bisa dikatakan sebuah sukses. Termasuk kita, kalau saya, bagi saya sukses, nah, pikiran-pikiran inilah yang harus, mindset ini harus kita kuatkan bareng-bareng. Sukses dengan versi kita masing-masing. Kalau saya sukses, saya cukup beruntung karena saya dulu nggak bisa kuliah, ya kan? Dengan saya ketika kuliah seperti kalian, saya berusaha menjadi seorang pengusaha suar-suir, dan alhamdulillah dengan suar-suir ini kita bisa sekolah S1, S2, bahkan S3. Bagi saya ini menjadi sebuah kesuksesan. Di mana kesuksesan itu kita raih dengan kemampuan yang kita harapkan. Dari sanalah kita dengan semangat sukses itu secara otomatis, ya kan, kita mendapat sebuah perubahan, baik itu nilai sosial kita. Itu yang dikatakan sukses. Tapi tergantung kalian nanti. Ukurannya sukses itu seperti apa? Karena menurut beberapa hal, ya, sukses tidak akan datang dengan sendirinya. Benar, Mas Rivaldi? Pernah merasakan nggak, Mas Rivaldi, dikatakan sukses dalam sesuatu hal dalam hidupnya Mas Rivaldi? Pernah Pak, kalau dalam konteksnya orang pernah, dari pandangannya orang. Apa kira-kira yang Tapi berkesan kalau dalam dari kesuksesan? saya, cuman memang banyak orang-orang yang bilang kan
Iya, Pak. Yang terakhir saya nggak dengar Mas Rivaldi. Baik. Terima kasih Mas Rivaldi, mungkin sinyal ya. Ya, sinyal, Kalau Pak. Biasanya menurut kendala sinyal. Mbak Rizkayani, pernah nggak merasakan bahwa sukses tidak akan datang dengan sendirinya? Pernah nggak, Mbak? Kalau saya Mbak pribadi belum, Rizkayani. kalau saya pribadi Pak belum merasakan sukses Pak. Nah, saya pribadi Pak belum merasakan sukses. Artinya kalau ingin sukses berarti harus belajar kepada orang-orang yang sukses. Kan gitu ya. Nah, disinilah peran kita menguatkan mindset yang saya bilang sebuah cakrawala itu untuk bisa dikembangkan dan kita usahakan. Karena dengan demikian kita sudah punya sebuah arahan. Kalau ngomong perusahaan sudah punya roadmap, Mbak Rizka. Makanya kumpulan Mbak Rizka sama orang-orang yang sukses kalau ingin sukses. Kalau Mbak Rizka kumpul dengan orang-orang yang biasa, ya hasilnya juga akan biasa. Mohon maaf Pak, tadi Karena ada kita tahu masalah jaringan. sebuah teori dan gambaran seperti itu, akhirnya saya ingin juga kumpul dengan orang-orang yang sukses. Kebetulan saya waktu kuliah sering mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, banyak yang aktif di beberapa organisasi, termasuk di kegiatan profesi usaha. Ya, saya kemarin 2013 jadi ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI di Kabupaten Jember, sehingga itu menambah keyakinan saya bahwa saya bisa berkumpul dengan orang-orang banyak secara alhamdulillah, secara ternyata iya, secara Tuhan memberikan kita kemudahan-kemudahan berkaitan dengan jaringan-jaringan yang kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Mbak Yani, kalau belum merasa sukses, mulai sekarang saran saya bahwa sukses itu Mbak Yani tidak akan bisa datang sendiri. Bahwa sukses itu harus berjamaah dengan yang lainnya. Semangatnya seperti ini. Untuk mencapai sukses perlu memiliki dan perlu mempelajari beberapa sifat. Apa sifatnya nanti kita akan tajamkan. Bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai sukses. Akan tapi sukses sesungguhnya adalah pilihan Anda sendiri. Pertanyaannya adalah apakah kalian yang ada 16, 17, 18 orang ini semuanya ingin sukses? Mas Farid Pakaya, Mbak Monika? Ingin, Pak. Semuanya pasti ingin. Saya ingin tahu, keinginannya Mbak Monika suksesnya ini sukses dalam bidang apa? Coba. Sudah enggak Mbak Monika punya cita-cita sukses? Dalam bidang kesehatan, Pak. Misalnya membantu orang. Karena saya dari jurusan farmasi, Pak. Jurusan farmasi, Pak. Iya. Ternyata farmasi ini bisa juga membantu orang. Karena di farmasi ini kita bisa meracik obat, obatnya itu akan bermanfaat banyak orang, ya kan? Sehingga bisa menyembuhkan. Apalagi di era pandemi seperti ini ya Mbak Monika ya. Mudah-mudahan semangat Mbak Monika ini tidak hanya membantu sukses ya sampai membantu orang lain, akan tapi juga bisa membantu orang yang lebih banyak dengan punya perusahaan farmasi sendiri. Diamini Mbak Monika, amin gitu. Amin ya. Kalau Mas Farid Pakaya dalam waktu jangka pendek ingin sukses apa ya? Mungkin kalau dari saya pribadi Pak, definisi sukses saya itu secara pribadi mungkin bisa berpenghasilan sendiri tanpa membebani orang lain dan bisa memberikan bermanfaat terhadap orang lain, termasuk memberikan mungkin lebih ke kewirausahaan lapangan pekerjaan. Wah, cocok nih Pak Farid Pakaya nih. Dengan semangat perspektif, kalau lihat Pak Farid ini kan orangnya serius. Iya kan? Perspektif ini ya orangnya serius ya. Saya yakin dengan keseriusan, kemandirian Mas Farid Pakaya ini
dia akan bisa mengarahkan pikirannya untuk menjadi seorang entrepreneurship. Salut sama Mas Farid, segera saran saya bergabung dengan lembaga-lembaga organisasi profesi kewirausahaan yang lainnya. Tidak harus di HIPMI, banyak Mas Farid, ada UKM, IKM Nusantara, ya kan? Ada Kadin, ada asosiasi-asosiasi yang lain. Silakan kalian gabung di sana. Untuk apa? Untuk menguatkan perspektif yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Itu akan jauh lebih cepat untuk meraih sukses yang kita harapkan. Itu tambahan dari saya buat Mas Farid. Terima kasih. Dan ini saya mengutip dari beberapa aja ya, menunjukkan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang dapat memanage dan menyediakan waktu, memiliki kemauan dan energi untuk mencapai apa yang diidam-idamkan. Sekali lagi, memanage dan menyediakan waktu. Memanage dan menyediakan waktu ini butuh semangat yang luar biasa. Karena saya yakin kalian hari ini juga pengetahuan manajemen dasar itu semuanya akan diberikan. Mbak Martin Elviana tadi fakultas apa? Saya Fakultas Seni dan Desain, Pak. Seni dan desain. Ketika mengembangkan sebuah seni dan desain, tentu butuh juga yang namanya ilmu manajemen untuk memanage, ya kan? Bagaimana seni itu harus dipersiapkan. Sudah punya kemampuan Mbak Martin? Dasar ilmu manajemen untuk penguatan seni dan desainnya Mbak Martin Elviana? Belum, Pak. Belum. Semester 1 udah diajari ilmu manajemen? Dasar manajemen, enggak ada? Belum. Pak. Ya, saya yakin nanti sambil berjalan, karena dasar dari pengembangan ilmu manajemen ada 4 hal yang paling utama. Mungkin kalau orang-orang ekonomi sudah ada ini. Jadi Mas Farid mungkin sudah bisa menguatkan bahwa dalam manajemen 4 pilar untuk penguatan dasar kita agar sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan pikiran-pikiran kita harus mampu merencanakan. Itu ya Mbak Martin ya. Ada planning, ada organizing, ada actualing, dan terakhir ada apa? Mbak Abipah pernah diajari di kampusnya? Planning, organizing, actualing, sama? Controlling. Nah, Mas Eka Ananda, tak kira nggak ada. Coba lihat videonya Mas Eka. Nah, mantap Mas Eka. Perhatian ternyata. Terima kasih Mas Eka. Ada controlling. 4 pilar inilah yang akan menguatkan kalian dalam bagaimana caranya cita-cita itu tentu harus disiapkan dan direncanakan. Tidak bisa enggak. Setelah direncanakan, diupayakan, organis. Dengan cara apa? Memilah otak-otak kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak bisa otak kiri, otak kanan dijadikan satu ya. Harus dibedakan, dipilah kembali. Baru diaktualisasikan dengan tahapan-tahapan yang mudah. Ya kan? Dari kalau ngomong Mbak Martin, tadi Mbak Martin saya awali dari seni ya. Mendesainnya seperti apa, ini dibuat siapa, di segmen, kan gitu ya Mbak Martin ya. Terus apa yang akan dikembangkan lagi. Memang nggak gampang Mbak Martin, tapi dengan memanage inilah Mbak Martin saya yakin nanti mampu menguatkan dengan membagi perencanaan yang matang itu akan tercapai dengan cita-cita yang diidamkan. Cita-citanya apa Mbak Martin? Guru seni. Guru seni. Nanti saya diajari caranya menggambar kayak lukisan-lukisan tadi ya. Itu tadi kan saya mengutip. Kalau Mbak Martin yang bikin kan mungkin lebih ini maksud tujuannya. Terima kasih Mbak Martin. Iya Pak. Sukses tidak tergantung dari mana kita berasal. Jadi saya pastikan sukses itu bukan berarti dari orang Jawa, bukan berarti dari orang Madura, tetapi kalian se-Nusantara ini memiliki kesempatan yang sama. Tentu sukses itu harus kita mulai. Bukan hanya dipikirkan, diinginkan ya, tapi tidak dimulai. Makanya di sini saya tegaskan bahwasanya jika Anda ingin berhasil atau sukses,
kumpulkan keberanian, tekad, dan motivasi kalian, dan dimulai hari ini dengan kata do it. Bukan duit Mbak Monica, tapi do it. Lakukan yang terbaik buat kalian. Setuju ya? Di menit, setuju? Oke. Setuju, Pak. Kan pasti kalian bisa. Nah, kita masih ngomong tentang sebuah kesuksesan dengan harapan kalian nanti juga sudah dipenuhi dengan hal-hal yang positif dari otak pikiran kita untuk menjadi seorang yang sukses. Karena sukses tidak bisa diraih sendiri. Perlu adanya sebuah kolaborasi dari beragam ide dan inovasi. Ini cukup dalam ya maknanya ya. Karena kolaborasi beragam ide, banyak usulan, banyak hal-hal yang mungkin dipercepat dengan inovasi-inovasi yang ada. Sehingga di sini pentingnya keberagaman dalam sebuah kesuksesan perusahaan. Untuk apa? Untuk memancing terbentuknya ide-ide cemerlang yang didapat dari hasil kita berkumpul dengan orang-orang yang baik sehingga muncul diskusi panjang untuk sebuah perusahaan dan latar belakang yang berbeda-beda itu sehingga dimancapkan dalam sebuah proses kegiatan. Forbes melalui penelitiannya menyebutkan keberagaman mendorong munculnya inovasi dan menjadi komponen penting dari sebuah kesuksesan sebuah platform global yang hari ini sudah terjadi. Ini saya kutip dari Forbes, dipastikan bahwa keberagaman mendorong munculnya sebuah inovasi dan menjadi komponen yang penting dalam sebuah kesuksesan. Karena apa? Dengan keberagaman ini kita mampu mendinamisasi posisi kita untuk dinamis, untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, apalagi di era platform global yang hari ini begitu cepat, bahwa dunia ada di tangan kita. Bahwa dunia sekarang ada di genggaman kita. Seperti yang disampaikan sama, pernah dengar yang ada HP gini? Punyanya siapa itu? Yang logonya ini, Mas Alkorni. Ada gambarnya bumi, ada tangan di bawah. Pernah ingat? Ini era milenial, kayaknya lupa. Tapi produknya sekarang masih banyak loh itu. Simpelnya apa itu? HP-nya apa, Mas Rivaldi? Pernah ingat? Nokia, Pak. Nokia, Mbak Sari, ya kan? Tapi sayangnya, Nokia pada era global ini tidak mampu menyesuaikan. Kalau zaman saya ada Nokia pisang 5510, itu kita kuliah pakai itu sudah bergaya teman-teman, ya kan? Pengen bukan apa, pengen ditunjukkan. Pegangnya gini, mungkin Bu Tias juga merasakan itu. Ya kan? Kita begitu bangganya Nokia yang besar, HP-nya semakin besar, semakin kita semakin oke ya. Iya kan? Gaya pertentengan ngelewati kelasnya supaya dilihat, dilirik temannya yang kanan, yang kiri, wah HP-nya apa? Dulu seperti itu, tahun 90-an ya, Bu Tias ya. Tapi sekarang tentu sudah transformasi dan berubah. Dan Nokia menurut saya belum mampu memberikan sebuah transformasi di era global hari ini. Terbukti dia kalah dengan HP-HP yang lainnya. Ini catatan semangat kita pada siang hari ini. Disinilah Mbak, Mas, ya penting saya kutip tentang sukses itu berkaitan dengan keberagaman. Di mana keberagaman adalah sebuah kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. Antara Mbak Hapipah, Mbak Agnes, sama-sama perempuan, tapi pasti punya sebuah perbedaan. Perbedaan itu nggak mungkin kita samakan. Sekali lagi, nggak mungkin. Kita saudara kembar aja pasti ada bedanya. Benar nggak, Mbak Elviana? Kembar aja sama ciptaan Tuhan, itu pasti ada berbedanya.
Tapi kita nggak akan mempersoalkan itu. Dari keberagaman inilah kita mampu memberikan sebuah perbedaan dengan individu yang lainnya. Nah, di Indonesia ini cukup unik karena negara yang paling terbesar sedunia, ya, karena itu diakui menjadi negara kepulauan yang cukup luas juga dan memiliki cukup keanekaragaman yang luar biasa. Inilah menjadi kekayaan dan keindahan negara kita. Keberagaman di Indonesia meliputi dari suku, bangsa, agama, ideologi, politik, budaya, bahkan ekonomi harus menjadi modal untuk meraih kesuksesan bersama. Disinilah kita, Mbak Mas, harus menyatukan sebuah persepsi yang sama, jangan dilihat sebuah perbedaannya. Tapi bagaimana menangkap sebuah perbedaan itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa buat diri kita dan buat orang lain. Ketika Anda selalu melakukan sebuah hal yang positif dengan orang lain, saya pastikan otak pikiran Anda juga positif dengan hasil-hasil yang kalian perbuat. Ini sebuah keyakinan dan saya pernah merasakan itu. Saya nggak menambahi ke orang lain, tapi saya merasakan dengan diri saya sendiri. Berpikirlah positif, 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 dan selalu kembali pada hal yang positif. Nah, saya sengaja ini saya tampilkan beberapa tokoh guru saya, ya, inspirasi saya. Kalian boleh nanti memiliki inspirasi siapapun, ya kan? Tapi ini saya sampaikan karena saya juga tertarik dengan semangat beliau. Pernah kenal dengan Bob Sadino, Mbak Yuni Adela? Dia seorang pengusaha, Pak. Kalau yang saya tahu tuh berkaitan dengan ayam begitu, Pak. Nah, iya kan? Yang lebih spesifik lagi, selain dia pengusaha ayam sukses, telur ya, lebih spesifiknya telur ya. Tapi yang menjadi ciri khas menjadi seorang Bob Sadino apa? Dengan teksturnya dia. Kalau tampil-tampil di TV? Penampilannya Pak, selalu pakai celana pendek. Nah, penampilan-penampilan itulah yang maksud saya menjadi sebuah different buat kalian. Kalian pun boleh, iya kan? Karena penting menurut saya menjadi different itu di mana dengan different inilah kita memiliki ciri khas dengan style kita sendiri-sendiri, bukan style orang lain. Jadi saran saya kalau kalian punya kemampuan, kelebihan, hal yang positif yang bisa dikembangkan, silakan. Nggak usah takut dieksploitasi. Lakukan. Misalnya Mbak Afifa sering menggunakan warna putih terus jilbabnya. Boleh aja. Ada orang India yang selalu menggunakan baju merah putih, merah putih, merah putih. Kemanapun. Tidak ada bajunya yang tidak merah putih. Akhirnya dia tertrademark ya, dan menjadi seorang yang memang dia seorang jutawan ya, tapi memposisikan dia supaya apa? Dia punya sebuah different, punya hal yang berbeda. Sehingga saya cukup bangga dengan Bob Sadino ini ketika saya mengikuti pada waktu itu diundang oleh Gubernur Jawa Timur dan dia juga hadir sebagai menjadi pemateri dan dia dengan gampangnya, dengan lontaran pengusahanya, dengan mudahnya menyampaikan, mohon maaf Pak Karwo katanya itu ya, waktu itu zaman Pak Karwo masih gubernurnya. Karena dia diprotes sama salah satu bupati menjadi karena dia pemateri. Karena Bapak ini nggak tahu ya, kita semua yang diundang ini adalah para bupati-bupati se-Jawa Timur dan pengusaha-pengusaha sukses. Kenapa ada yang salah dengan saya, katanya Bob Sadino. Bapak tidak menghargai forum ini. Kata beliaunya, ini hak dengan mata kepala saya sendiri pada waktu itu ya. Nah, ini saya menjadi simpati dengan beliau karena dia akhirnya menegaskan, Bapak Bupati, saya di sini ini diundang. Saya di sini ini dimintai tolong. Katanya gitu. Bagaimana saya bisa membantu masyarakat Jawa Timur untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan perteloran. Hanya ngomong perteloran. Saya yakin nanti Mbak Martin hanya ngomong gambar-gambar itu bisa sampai internasional. Ya kan?
Dengan mudahnya Bob Sadino menyampaikan, terserah saya, ya kan? Apa Bapak ini pernah ngasih makan saya? Ini mohon maaf agak kasar ya, tapi ini sebuah kata umpatan memotivasi kita bahwa kita harus punya sebuah different yang kuat dan itu akan bisa menguatkan citra diri kita menjadi brand yang kuat buat kita. Kalaupun saya pakai celana pendek, ini karena saya pinginnya santai. Kalau Bapak mengundang saya dengan apapun ya silakan. Dia menjawab seperti itu. Jadi bebas-bebas dia aja itu loh, menjadi seorang pengusaha. Apakah pakai celana pendek, tapi ya tentu agak sopan. Tapi menurut saya Bob Sadino cukup sopan kok. Dia pakai baju, pakai celana pendek ya di dalam itu menjadi hal menurut saya menjadi kekuatan yang luar biasa. Seorang Bob Sadino, ya kan? Dengan celana pendeknya dia mampu memberikan inspirasi buat para bupati dan pengusaha-pengusaha yang lainnya. Dan banyak sekali beberapa pengusaha, ini sengaja saya sampaikan untuk apa, Mas, Mbak? Untuk kalian juga punya seorang tokoh yang menurut kalian itu bisa menjadikan motivasi kalian untuk bisa berkiprah di kegiatan-kegiatan kita, baik itu ekonomi, industri, ya, gambar dan lain sebagainya. Dan ini saya ambilkan tokoh dari timur, daerah Makassar katanya. Tadi yang dari Makassar, ya mungkin ini menjadi bapak bangsa kita. Dia seorang yang ikhlas, tidak pernah merasa capek, walaupun banyak tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita sebut Bapak Yusuf Kalla. Sudah kenal dengan Pak Yusuf Kalla? Siapa, Mas Enrico? Wakil Presiden, Pak. Pak, identik dengan Wakil Presiden. Nah, ya itu ya. Sebelum Wakil Presiden, dia identik menjadi ketua salah satu partai. Ya. Tapi sebelumnya, dia terkenal dengan apa? Di Makassar. Banyak outlet mobilnya. Ya, nggak saya sebut mereknya ya. Karena apa? Ya, dia melakukan itu dengan tahapan-tahapan yang luar biasa. Ini tetapi bukan Yusuf Kalla namanya kalau menyerah. Dia selalu aktif dan sekarang dia aktif dalam penguatan kelautan Indonesia. Dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang menurut kalian kenal sama yang sebelah kiri. Siapa dia? Siapa dia? Kunci sukses usaha dari nol siapa dia? Bapak Menteri Ristek Dikti. Nggak ada yang kenal. Yang Pak Nadiem Karim. Kalau kalian nggak kenal ini bisa nggak lulus kalian. Ya Bu Tias ya. Ya, Pak. Kalau kalian nggak kenal ini bisa nggak lulus. Gimana mau lulus menterinya ini jadi menteri pendidikan sekarang. Untung ini nggak di-live-kan di YouTube. Nggak ada yang kenal barusan. Kalau didengar Pak Mas Nadiem Karim ini, dia akan, itu kelasnya siapa itu? Tias. Tuh, celaka 13 gitu. Saya bisa Nanti dipecat. HR-nya nggak dicairkan ini, Pak. Nah, maksud saya itu. Ada yang kenal ini. Jadi hebatnya, ya kita ambil positifnya aja ya. Bayangkan seorang Nadiem Makarim yang masih muda, hanya karena dia punya kemampuan different yang beda dengan tokoh-tokoh yang lainnya, dia punya jaringan global yang kemarin itu dia lakukan melalui Gojek-Gojeknya, tapi dalam pengembangan aplikasi informasi teknologi yang dia bangun, ternyata itu memberikan dampak yang luar biasa. Berapa ribu yang mereka ikut merasakan, ya kan? Gojek-Gojek se-Indonesia Raya seperti ini. Nah, inilah menjadi kekuatan dia untuk diberikan sebuah kepercayaan oleh Bapak Presiden kita. Begitu juga dengan di sebelahnya, mungkin dengan segmentasi yang berbeda-beda. Ada yang punya buka lapak, siapa namanya? Ahmad Zaki, Pak. Ada Ahmad Zaki, masih muda sudah banyak duitnya karena teknologi. Tidak kalah juga terhormat, dia mampu dan punya beberapa outlet
secara internasional. Sebelah kanannya yang punya kebab Turki siapa? Bapak Raffi. Bapak Raffi, ya. Dan mungkin yang 3 orang di belakang ini orang-orang yang top juga nih. Di bawahnya Bapak Raffi siapa? Bapaknya Bapak Raffi? Si anak singkong? Khairul Tanjung, Pak. Tanjung. Ayo. Khairul Tanjung, Pak. Lupa. Kalian pasti sering punya naik Khairul Tanjung, ya. Khairul Tanjung, ya. Siapa dia? Pemilik Transmedia, Pak. Milik Transmedia dan beberapa retail besar di Indonesia. Ini hebatnya. Ternyata salah satu retail terbesar itu dimiliki oleh si anak singkong yang memang dia selama kuliah juga sama dengan kalian juga. Dia mau berjualan, ya kan? Dia mau berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, menangkap fotokopi teman-temannya. Akhirnya dia punya bukan hanya mesin fotokopi, tapi tempat kalian nongkrong kongko-kongko di Jawa, di Kalimantan, mungkin juga ada di Sulawesi. Ada yang namanya apa kemarin? Transmart. Sama apa satunya? Retailnya Mbak Yuni? Kalau di Jember, Butias apa Butias namanya? Transmart, Pak. Transkop, Trans Studio. Trans Studio, Pak. Hah? Trans Studio, Pak. Ya. Trans Studio. Itu salah satu kekuatannya. Dan 2 orang di sebelahnya mungkin tidak asing. Karena keaktifannya dia di organisasi ini juga menjadi inspirasi saya. Karena juga saya pernah aktif di organisasinya beliau. Salah satunya adalah Bapak Sandiaga Uno dan Bahlil. Bahlil yang notabene juga dia dari Maluku. Dua-duanya sekarang menjadi menteri di era hari ini. Dia cukup aktif di HIPMI, ya. Ya, dari proses perjuangan di HIPMI itu juga akhirnya mereka bisa dikenal dengan orang-orang yang luar biasa. Ini mungkin beberapa contoh ya dari beberapa tokoh yang kalian harapan saya juga harus punya inspirasi-inspirasi yang lainnya sehingga bisa dikembangkan sama kalian untuk bisa menyamakan frame, menyamakan persepsi kalian akan saya bisa seperti ini. Seperti orang-orang yang sudah sukses seperti yang kalian lihat dan kalian pandang. Suaranya nggak jelas ya? Jelas, Pak, tapi ada beberapa yang terputus atau responnya Bapak dari suara kita itu agak lambat sedikit. Iya. Oke kok, Pak. Oke ya. Saya lanjutkan tinggal beberapa set ini. Sehingga dari ini saya menyampaikan kunci sukses itu salah satunya adalah seperti tokoh-tokoh yang lain. Pertama, kita harus punya goal. Goalnya apa? Ya kalau kalian dianggap sukses setelah ini ya selesaikan dulu kuliah kalian. Itu menjadi salah satu goal kalian untuk bisa sukses. Karena kalian sudah masuk dalam sebuah pendidikan di kampus Merdeka ini, fokus sukses menjadi sarjana. Setelah sarjana sambil proses berjalan, proses inilah membuat kalian punya sebuah semacam jaringan ya yang nanti bisa manfaatkan kalian setelah kalian menjadi seorang sarjana. Sehingga Mbak Monica setelah sukses menjadi sarjana, gelarnya sudah oke, layak. Karena kelayakan itu kadang-kadang juga masih dinilai dengan sebuah kertas yang hari ini yang namanya sebuah ijazah, ya kan? Nah, karena itu sebuah peraturan ketentuan ya sudah ikuti aja menjadi ketentuan yang sudah ada. Baru terus belajar, perkuat motivasi Mbak Monica, perkuat percaya dirinya Mbak Martin menjadi seorang pelukis besar, perkuat driver kita Mas Farid Pakaya ya dengan ilmu-ilmu wirausahanya, belajar dengan orang yang lain, ulet dan gigih Mbak Hafifah untuk menguatkan pikiran-pikirannya dan tidak kalah penting adalah jaga
kesehatan kalian di era pandemi seperti ini. Karena era hari ini era yang cukup rentan terhadap nilai-nilai kesehatan. Jaga imun menjadi hal yang paling utama untuk penguatan kesehatan kita untuk meraih kesuksesan yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah ini pesan dari saya biar kalian ingat ada 4 pilar yang menurut saya ini penting untuk dikembangkan di seluruh Nusantara, khususnya yang ada 19 mahasiswa di dalam sini. Yang pertama, kita ingat dengan 4 sukses 4R. Mas Rivaldi bisa dibaca. R pertama, kita harus pinter. Salah satunya pinter apa? Pinter menangkap peluang di sekitar kita, menangkap pinter terhadap akademik kita, dan pinter melihat situasi kondisi yang menyesuaikan dengan kejadian-kejadian era global seperti sekarang ini. Banyak perusahaan yang tidak terjadi karena disrupt ya, mereka hilang kayak Nokia yang tadi sudah saya sampaikan. Pinter salah satunya, nggak harus tapi tidak minteri. Yang kedua, benar. Benar ini mau ya, benar-benar dan sungguh-sungguh. Mbak Agnes mau menyelesaikan bahwa saya setelah jadi sarjana ini saya akan punya perusahaan farmasi, saya bikin perusahaan obat, saya bagikan buat orang-orang miskin sehingga katanya Mbak Monica mereka yang butuh untuk kebutuhan orang-orang miskin ini bisa terpenuhi dengan komitmen kita. Itu selalu menjadi sebuah penyemangat kita. Benar-benar dalam meraih apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, kober, menyempatkan diri. Bahasa Jawanya ya kober ya. Kalau bahasa Gorontalonya nggak tahu saya. Sama Mbak Dwi Nurani bahasanya apa? Kober itu selalu menempatkan diri kita ya dengan usaha-usaha kita selalu berdekatan. Sehingga Mbak Yuni Adela ini juga kalau hobinya bernyanyi mungkin ya lebih sering mengadakan nyanyi-nyanyi, menempatkan diri kita biar nggak ketinggalan. Dan yang terakhir adalah banter, cepat. Bahasa Jawanya banter ini cepat mengambil sebuah keputusan. Sehingga hal-hal yang strategis itu bisa akan kita lalui dengan insting kita untuk menangkap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang ini sudah cukup banyak, kita kuatkan dengan peluang-peluang yang sudah ada. Ini semangat kita, bahwa kita dalam mengembangkan inspirasi dan pikiran kita untuk menguatkan cakrawala kita butuh tadi apa? 4R. Dibuka mic-nya pertama. Ayo. R pertama apa? 1. Pinter. R kedua? Benar. Benar. R ketiga? Benar. R keempat? Banter. Masuk semuanya? Masuk gini coba. Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Ya, makasih Mbak Monica, Mbak Afifa, Rivaldi, Mbak Martin, Mas Farid, Mbak Yuni Adela, Mas Yosti. Terima kasih semuanya. Sementara itu dari saya, kita ketemu lagi dengan inspirasi yang lainnya. Oh ini masih ada ternyata terakhir ini. Terakhir, ini salah satu produk saya. Monggo nanti bisa ada terasi customer edamame. Ya ini kita ngomong bisnis. Ini enaknya jadi pemateri sama pengusaha. Bisa nanti sampai di tempatnya Mbak Hafifah karena belum ada yang benar ini gambarnya. Jadi sementara saya simpen menunggu kedatangan kalian di Kabupaten Jember. Nanti biar Mas ya, Pak, Al-Kormi bantu nanti datang ke tempat usaha saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Saya kembalikan kepada Ibu Tias. Oke, terima kasih sharing ilmunya dari Pak Rendra yang sangat luar biasa, memotivasi kita semua yang ada di kelas ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau apa istilahnya sharing lah dengan kita punya kesempatan yang luar biasa loh ya. Hari ini bisa apa ya ikut kelasnya Pak Rendra yang beliau itu memang seorang motivator. Kalau saya menyebutnya begitu. Kalau ingin belajar bisnis dan sukses di usia muda itu salah satunya adalah dengan Pak Rendra Wirawan. Gitu ya Pak Rendra.
Monggo, silakan. Ampun. Silakan teman-teman yang ingin ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada Pak Rendra, atau mungkin ada yang menangkap peluang kerjasama dengan beliau, karena beliau ingin membuka gerai di luar Jawa, terutama untuk edamame. Tahu edamame ya? Teman-teman tahu edamame atau tidak? Nggak tahu. Jadi edamame itu adalah kedelai Jepang. Kedelainya tuh besar-besar, di Jember itu adalah salah satu daerah penghasil edamame. Di sini juga ada PT Mitra Tani 27 yang itu, lah itu edamame ada di pojok kanan bawah. Nah, di situ ada, itu adalah kedelai Jepang. Tapi di Jember itu bisa tumbuh dengan subur dan itu sudah ekspor nggih, Pak. Kelasnya itu sudah ekspor nggih kalau untuk edamame sendiri. Nah, kelasnya sudah ekspor. Mungkin ada yang ingin bertanya atau hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Pak Rendra. Monggo, silakan teman-teman. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yuni Ya. Adela. Aduh, terima kasih, Bu, Silakan. kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya terima kasih untuk penyampaian materinya, Pak, tentang wirausaha ini. Yang ingin saya tanyakan, Adela, Pak, silakan. Pak, kira-kira dari perjalanan Bapak selama merintis usaha sampai sukses sekarang ini, Pak, kira-kira apa sikap ataupun perilaku ataupun pedoman kita yang harus kita pakai, baik itu nanti menjadi wirausaha ataupun menjadi seorang yang di pekerjaan yang bukan berusaha tapi memiliki mental entrepreneurship seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Dikembalikan, Bu. Ya, terima kasih. Monggo Pak Rendra ditampung dulu atau langsung dijawab? Terserah Bu Tias, apa ditampung yang lain apa langsung saya jawab? Monggo Bu Tias. Langsung dijawab aja Pak, biar nanti bisa Baik, Mbak Yuni Adela, terima kasih pertanyaannya ini. Jadi pemahaman entrepreneurship ini yang perlu saya luruskan dengan kalian ya. Bahwa kita belajar entrepreneurship bukan berarti kita ini akan dituntut untuk menjadi seorang wirausahawan atau seorang pengusaha. Sekali lagi, entrepreneurship ini bagian keilmu yang membidangi di dalamnya sana. Kita dituntut belajar bisa dengan belajar leadership, ya, bisa belajar dengan perencanaan bisnis, bisa belajar yang tadi saya sampaikan, belajar manajemen, yang semuanya runtut untuk apa? Untuk penguatan entrepreneurship. Karena entrepreneurship ini identik dengan kalau di kamu itu kewirausahaan, ya. Makna wirausaha itu sudah saya kutip di paparan saya ini. Jadi Mbak Yuni adalah kewirausahaan itu kan maknanya dari kata wira dan usaha. Wira itu seorang kesatria. Wira itu pemberani. Ya. Wira itu gentle. Sedangkan usaha itu bentuk ikhtiar semangatnya. Mau bekerja keras. Jadi seorang wirausaha adalah orang yang memiliki semangat kesatria, pemberani, gentle, yang bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Dalam pengembangan wirausaha. Dalam wirausaha inilah muncul makna membuat sebuah produk. Ya kan? Membuat sebuah produk apa? Bisa jasa, industri, ya kan? Tentu didasari kata barisnya adalah manajemen, mengembangkan sebuah produk untuk mendapatkan sebuah semangat kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu semangatnya adalah mampu mengembangkan sesuatu hal dengan ilmu, ya, yang tadi saya sampaikan tadi, ada perencanaan, organisasi, actualing, sama controlling itu untuk dibekali pada diri kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Dan tuntutannya adalah harus menjadi seorang wirausaha, Mbak Yuni. Tapi ilmu itulah yang kalian, Mbak Yuni, bisa dikuatkan semisal Mbak Yuni menjadi seorang guru di perusahaan. Berarti Mbak Yuni harus memiliki semangat cita-cita menjadi seorang intrapreneur. Kalau kita mengembangkan, Mbak Monika aktif di pengembangan sosial, kita sebut Mbak Monika adalah socialpreneur. Kalau Mbak Rizka aktif dalam pengembangan nanti lingkungan, Mbak Rizka Yani kita sebut
apa? Lingkungan bahasa Inggrisnya apa? Ecopreneur. Eco ya, ecopreneur. Nah, semangat-semangat itulah karena dari preneurship ini kita mencoba banyak mengembangkan sebuah inovasi Mbak Yuni Adela. Jadi apakah pedoman untuk itu bisa dilakukan? Tidak harus menjadi seorang pekerjaan wirausaha. Saya pastikan boleh. Iya kan? Boleh. Yang dikuatkan adalah bagaimana dalam kita penempatan diri kita dalam sebuah perusahaan sosial, pendidikan, out of the box kita yang dilatih dengan wirausahawan itu kita keluarkan untuk pengembangan skill kita. Itu catatannya Mbak Yuni. Sehingga nanti Mbak Yuni adalah untuk melaksanakan pedoman-pedoman itu nggak usah ribet-ribet. Kalau saya biar ingat Pak Rendra mungkin ya, oh saya diajari Pak Rendra dengan 4R. Sudah lakukan 4R coba. Pinter, banter, bener, kober. Apa Mbak Yuni pertama? Pinter, bener, kober, dan banter, Pak. Udah itu aja. Dan yang lain tambahkan. Nah, inovasi tambahan inilah yang Mbak Yuni bisa kuatkan yang namanya itu menjadi seorang intrapreneur. Itu ya Mbak Yuni ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yuni. Saya tunggu nanti di Kabupaten Jember diskusinya. Pak. Ya, luar biasa. Jadi sejatinya tidak hanya jadi pengusaha saja, memang benar yang katakan Pak Rendra, bahkan untuk menjadi seorang leadership pun, seorang pemimpin Jokowi ya, itu beliau tidak harus ahli dalam semua bidang, tapi beliau memiliki banyak punggawa. Siapa ya? Menteri-menterinya yang memang itu faknya atau pakarannya di bidang tertentu ya. Dengan ilmu manajemen yaitu ada planning, organizing, accounting, controlling, itulah Jokowi itu menggerakkan dengan tipe pemimpin yang sekarang adalah pemimpin transformasional. Jadi bagaimana Jokowi itu bisa mengajak para menterinya untuk mencapai tujuan negara atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Terus mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya dengan Pak Rendra, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya pada Bapak. Kan banyak tuh Pak, saya lihat di YouTube orang-orang pada berbagi tentang inspirasi sukses, entah itu sukses di usia muda atau sukses di usia 18 tahun sudah mendapatkan uang 1 miliar gitu kan Pak. Tapi mereka lupa gini Pak, ada koneksi dari orang tua, ada privilege dari orang tuanya. Nah, saya ingin bertanya, sebelum Bapak sukses ini, apakah Bapak itu punya privilege atau Bapak memulai usahain dari nol gitu Pak? Terima kasih Pak. Langsung ya? Biasa. Ya, nggih Pak, monggo. Ini Mbak Rizka ini sengaja saya harus bercerita tentang diri saya sama orang lain. Tapi nggak apa-apa, ini hal yang positif sehingga bisa saling menyontoh dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ini. Saya nanggapi yang pernyataannya Mbak Rizka tadi bahwa anak-anak usia 18 tahun hari ini sudah banyak ya sukses karena memang penghasilannya yang luar biasa. Hari ini nggak ada yang nggak mungkin, Mbak Rizka. Saya tegaskan demikian, karena anak-anak sekarang pun, ya, saya nggak usah jauh-jauh, Mbak Rizka. Anak saya masih SMP ya. Dia SMP, hari ini dia SD kelas 5 itu nyoba-nyoba sendiri. Saya nggak pernah ngajari. Ya, saya cuma mengarahkan aja. Ini loh, Le, YouTube itu kayak gini, ya kan? Karena dia senang main game, saya arahkan udah main game, tapi kamu harus gamenya seperti ini. Saya nggak pikir apa-apa. Kemarin baru bulan September kemarin, ini per 22 September ya. Alhamdulillah dapat gaji nggak banyak, 2.200.000. Dari mana? Dari YouTuber. Artinya bukan konteks hanya 2 jutanya ini, tapi anak SMP sekarang ya. Ini sudah dia akhirnya bersemangat untuk membuat konten-konten kreatif itu karena ini menjadi sebuah peluang dia untuk bisa aktif ya. Dan banyak anak-anak sekarang ini yang nggak harus menjadi anaknya orang kaya ya. Anaknya saya ini bukan orang tidak nggak mampu tapi dia bisa
memberikan semangat kreativitas ke adiknya. Terus bagaimana Pak dengan teman-teman sukses yang lainnya Pak? Saya kira itu ya pengusaha itu kan bisa datang karena nasab ya, nasab itu turunan, juga ada karena nasib. Versinya kasaran ngomong kopi-kopiannya gitu ya Mbak Rizka ya. Kalau karena nasab, karena keturunan yang baik, yaitu alhamdulillah. Berarti dia masih diberikan kekuatan ya sama Allah, dikasih rezeki lebih. Ya itu harus dipertahankan. Orang bertahan itu juga lebih susah loh daripada mau mengembangkan. Benar ini. Nah, saya termasuk apa? Ya saya termasuk ada nasab, ada nasib. Karena nasab karena memang dulu orang tua saya rintis Swarswir nggak seperti sekarang ya. Hanya bikin resep ini. Orang tua saya sudah meninggal Mbak Rizka. Ya. Bikin resep ya. Tapi saya melihat filosofinya, loh ini harusnya bisa dikembangkan yang lebih. Dan alhamdulillah nilai lebih itu bisa kita kembangkan per hari ini Mbak Rizka. Nasabnya ya kita masih pada posisi orang tua saya kategorinya ya usaha mikro kecil menengah Mbak Rizka. Nggak besar-besar banget. Ya kan? Tapi kita bangga, harus saya banggakan. Ya kan? Bangga inilah yang menjadi kekuatan kita bahwa kita mampu membantu bahwa UKM itu bisa naik kelas ke depannya. Jadi sukses itu memang harus dibuat. Sukses itu harus direncanakan dan sukses itu harus dibimbingkan. Banyak mimpi-mimpi saya yang harus saya kuatkan lagi. Saya akan kerjasama dengan Mbak Tia, apalagi era kayak gini, Mbak Rizka. Dipastikan semua UMKM, sekali lagi ya, semua UMKM, khususnya di sekitar saya ketua UMKM Kabupaten Jember, dan saya juga wakil ketua UMKM se-Jawa Timur. Saya pastikan semuanya down. Kenapa? Daya beli hari ini tidak sesuai harapan yang kita harapkan. Pariwisata, apalagi saya ini posisi di pengembangan oleh-oleh. Kalau nggak ada pariwisata kita susah. Tapi kita apa harus diam? Apakah kita apa kita harus tidak bergerak? Sangat tidak mungkin. Saya sama Bu Tias ini tetap akan terus bergerak, ya kan? Kerjasama dengan pemerintah desa, mengikuti kegiatan-kegiatan, ya kan? Ya kita untuk menguatkan dan membuat jaringan baru, kerjasama, kegiatan, proyek, mungkin kegiatan-kegiatan di kementerian kalau ada. Nah, semangat-semangat itu Mbak Rizka menurut saya harus tetap ditanamkan. Jadi pengusaha itu ya kalau berdasarkan nasab, ya itu rezekinya Mbak Rizka, nasib ya kalau nasib ya harus dikuatkan kekuatannya. Itu mungkin Mbak Rizka ya nih ya. Jadi nggak usah khawatir kita pada posisi mana, tapi bagaimana hari ini kita bisa mampu memberikan sebuah different dan mengupgrade diri kita untuk pengembangan usaha-usaha yang lainnya. Itu yang penting menurut saya. Itu mungkin Mbak Rizka jawaban saya. Iya. Mungkin ada feedback dari Rizka? Ya, mungkin ada tanggapan Mbak Rizka. Udah kayaknya cukup, Pak. Cukup ya. Cukup. Oke. Nanti kalau kurang nanti saya tunggu juga di rumah nanti. Nah, sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi-ngopi. Nanti sambil melihat proses pembuatan Proltape dan Swarswir ya Pak Rendra. Bisa Ibu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari cowok. Cowoknya nggak ada yang bertanya ini. Ayo, emansipasi perempuan ada. Kalau laki-laki itu sudah dari dulu emansipasi. Ayo, cowok mungkin ada pertanyaan? Izin, Bu. Ya, silakan. Prit Mas Pakaya. Farid Pakaya. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini, Pak. Nggak denger ya?
Belum Pak, masih ada ibunya sepertinya itu. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut yang disampaikan sebelumnya bahwa di balik pergerakan seseorang itu ada yang mereka memanage dan menyediakan waktu, dan menurut saya juga termasuk konsisten, Pak. Mungkin saya ingin tanyakan mungkin lebih ke bagaimana cara Bapak selama berdasarkan pengalaman Bapak mempertahankan konsisten ataupun motivasi dalam memperjuangkan sesuatu, karena terkadang konsisten seseorang dalam memperjuangkan sesuatu itu ada beberapa latar belakang yang tentunya sangat berpengaruh, Pak. Mungkin kembali lagi ke pertanyaan awal saya, menurut Bapak apa yang latar belakang yang sangat mempengaruhi seseorang untuk tetap konsisten seperti itu, Pak, terutama dalam bidang kewirausahaan seperti itu? Ya, Terima kasih. terima kasih sudah saya tangkap pertanyaannya. Ya, Oke Pak. saya langsung saya jawab ya. Ya. Ini semangat, ini senang saya sama Mas Farid ini. Mudah-mudahan Mas Farid juga akan selalu konsisten dengan sebuah keinginannya dia dan mimpi-mimpinya dia untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena memang jujur Mas Farid, konsistensi ini kalau saya loh ya, melihat bisa terarah, bisa terukur, dan bisa tercapai dengan yang saya harapkan ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya yang memiliki sebuah tujuan yang sama dalam mengembangkan semangat wirausaha saya. Saya selalu berkumpul dengan pedagang, ya kan? Tidak apa-apa, pedagang-pedagang yang memang membantu produk-produk saya supaya bisa berkembang. Dengan demikianlah, Mas Farid, kita akan terus dengan latar belakang bahwa kita mau mengembangkan sebuah usaha, ya secara otomatis latar belakang itu yang akan menjadi trigger, menjadi pemicu kita ya, bahwa kita akan selalu dengan ya kita harus dengan apa ya, kita harus tahu dengan diri passion kita, kelemahan-kelemahan kita inilah yang harus kita kuatkan ya, kita dorong menjadi sebuah kekuatan agar kita bisa konsisten di dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan saya pastikan Mas Faris, lingkungan sangat paling berpengaruh terhadap konsistensi kita. Makanya saya sampaikan dari awal tadi, berkumpullah Mas Farid dengan lingkungan yang sesuai dengan passion kalian. Mas Farid berkumpul dengan tukang bisnis parfum, saya yakin Mas Farid selalu tiap hari wangi. Mas Farid berkumpul dengan kontraktor, pasti Mas Farid punya beberapa proyek hotel apa yang mau dikembangkan. Karena saya di bidang saya UMKM, saya berkumpul dengan teman-teman UMKM saya. Nah, dengan demikian Mas Farid, kita pastikan dengan latar belakang yang sama inilah, secara otomatis dasar-dasar pikiran kita tentu akan frame-nya sama dengan yang kita harapkan. Itu catatan saya Mas Farid Pakaya. Maka kata kuncinya Mas Farid segera menguatkan konsistensinya itu dengan memiliki lingkungan latar belakang yang hampir sama. Sehingga apa yang diharapkan Mas Farid bisa sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bu Tias. Mungkin ada feedback dari Mas Farid Pakaya, monggo. Terima kasih Pak, cukup untuk jawabannya. Ya, kita akhiri saja ya untuk sesi pertanyaan. Nanti kalau ada hal yang ingin di-sharingkan dengan Pak Rendra, tadi sudah ada kontak personnya beliau, ini juga ada kontak personnya ya. Nanti bisa menghubungi Pak Rendra untuk mungkin belajar bisnis atau apa, atau mungkin ada yang bersedia berpartner dengan Pak Rendra untuk mengembangkan oleh-oleh khas Jember di luar Jawa. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Rendra atas segala waktunya, atas segala materi, sharingnya semuanya yang sudah diberikan kepada kami di kelas modul Nusantara 9 Universitas Jember. Semoga nanti ada kesempatan bagi kita semua untuk bisa berkunjung ke Jember secara langsung. Sehingga nanti pulangnya bisa membawa dan memperkenalkan suar-suwir
proltape dan edamame ke seluruh penjuru Nusantara. Dan Amin. doa kami semoga pandemi segera berakhir ya Pak, sehingga UMKM Amin. bisa bangkit lagi dan Amin. bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Terima kasih Pak Rendra. Oke, Pak Rendra bisa live dari Zoom karena kami akan melanjutkan sedikit perkuliahan atau intinya apa sih akan mereview ulang. Mungkin Ya. Pak Rendra ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa di kelas modul Nusantara ini Pak Rendra, monggo. Ya, terima kasih Bu Tias. Terakhir pesan saya, jangan lupa upgrade diri kalian dengan 4R yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, bisa hubungi saya. Gratis, Bu Tias ya. Ya, Mbak gratis. Monica Biasanya mau bayar jadi punya mahal ini. perusahaan kita. Enggak, maksud saya ini kita menyambung silaturahim ya. Silaturahmi. Karena ini lintas Nusantara, saya tunggu kalian nanti di WA saya 081234555556. Gampang. 123456. Saya tunggu Mbak Agnes, Mbak Martin, Mas Alkorni biar mampir ke Jember ini. Ini Mas Alkorni nih kalau nggak ke rumah anu nih nanti nilainya perlu dipertanyakan nih Bu Tias. Oke, Pak. Siap. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih banyak kesempatannya Mbak Yuni Adela pertanyaannya. Apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rendra. Oke. Izin live Bu ya. Oke, monggo Pak Rendra. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi itu kelas inspirasi kita. Sebenarnya awalnya Bu Tias mau menghadirkan Mas Gus Bandono ya, seorang difabilitas. Jadi beliau itu difabel, pendidikannya sudah S2 dan semangatnya untuk mengikuti atau memajukan orang disabilitas itu sangat luar biasa. Tapi beliau berhalangan karena beliau sedang periksa kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di Surabaya. Jadi beliau itu sekarang tidak bisa berjalan karena terjadi mengalami osteoporosis atau intinya saya lupa, tapi intinya penyakitnya beliau adalah tulang ekor, tulang belakang itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi semangatnya beliau itu harus kita pelajari dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi. Nah, tapi untuk Pak Rendra sendiri, beliau juga sangat berpengalaman di bidang entrepreneurship dan semoga nanti teman-teman bisa mengambil hikmah, bisa memetik inspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rendra tadi. Nah, kalau ada orang tuanya mungkin yang bisnis di bidang oleh-oleh atau menjadi seorang entrepreneur di bidang UMKM, nanti mungkin bisa bersinergi dengan Pak Rendra Wirawan. Jadi beliau sekarang itu benar-benar terdampak adanya pandemi COVID-19 selama 2,5 tahun ini ya, hampir 2,5 tahun, lebih bahkan sekarang. Dan itu membuat beliau harus memutar otak. Artinya bagaimana kita Bu Tias bisa lebih memberikan peran atau bisa membantu paling tidak UMKM untuk bisa bersinergi. Makanya saya dengan Pak Rendra kemarin itu dengan tim saya juga melakukan sebuah negosiasi dengan Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, gimana caranya agar wisata itu bisa dibuka tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat agar itu bisa memberikan impact generating kepada UMKM yang memang mereka tidak punya penghasilan sama sekali di era pandemi COVID-19 seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman dari Bu Tias. Untuk assignment-nya sudah Mas Uwais, karena saya nggak bisa buka Sepada sama sekali. Belum. Sepada down ya? Masih down. Ya, Sepada masih down. Enaknya gimana? Untuk tugasnya teman-teman nanti apa? Tugasnya teman-teman kalau Bu Tias boleh tanya pada kalian, enaknya tugasnya apa kira-kira? Membuat video kah? Atau sekedar resume
Tapi enak video sebenarnya teman-teman. Jadi nanti cita-citanya Bu Tias itu adalah kita punya channel YouTube sendiri untuk modul Nusantara kelas 9. Jadi mulai dari kegiatan kebinekaan 1 sampai terakhir, terus kelas inspirasi, kelas refleksi, itu kita punya dokumentasi yang berupa audio visual. Ya, itu. Terus mungkin tugasnya inginnya bagaimana? Kalau saya tanya kepada teman-teman, coba. Apa tugasnya? Kira-kira atau nanti atau sekarang sudah apa istilahnya jenuh ya atau berpikir perut saya lapar Bu mau makan, boleh nanti tolong Mas Uwais dan ketua kelasnya jadinya siapa ini di sini? Yuni Adela ya? Ya Yun. Loh, ketua kelasnya siapa kemarin? Ingat Bu Tias perempuan kok. Atau Amanda ya? Amanda nggak ada di sini. Atau siapa? Agnes mungkin? Farid Pakaya? Martin? Loh, siapa yang mau jadi ketua kelas? Kalau dikasih uang semuanya mau nanti sama Nadiem Makarim. Nah, untuk saya berkaitan dengan keuangan ya, sampai detik ini itu belum keluar masalah honor atau keuangan dari Kemenristek Dikti ya, terkait dengan modul Nusantara. Tidak hanya modul Nusantara teman-teman, risetnya Butia juga belum ada yang keluar sama sekali. Jadi harus inspirasi, refleksi dan sebagainya. Nanti untuk sekarang masih sampai kebinekaan 3. Jadi itu yang merupakan ke Prof Bambang atau di SPJ-kan ke Prof Bambang. Itu aja mungkin dari saya. Nah, nanti tolong Mas Uwais atau Martin mau mencalonkan diri jadi ketua kelas? Mau bertanya saya, Bu. Oh, bertanya. Ya, silakan Martin. Bagaimana nanti kalau masih belum ada pengeluaran sama sekali, Bu? Jadi apa linknya mesti diisi atau bagaimana? Gak usah diisi. Karena pengeluaran tuh teman-teman tergantung kegiatan kalian. Makanya nanti dalam sebuah konteks agar kita itu bisa melakukan penyerapan anggaran dalam refleksi minggu depan, rencananya Bu Tias, kita harus memakai apa namanya topi khas atau pakaian adat. Karena temanya kita kemarin kan oleh-oleh, nanti oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh khas atau kuliner Nusantara. Yang kedua kemarin adalah GFC dan yang ketiga ini tadi kelas inspirasi. Nanti saya akan mendatangkan reflektornya teman saya sendiri, kebetulan beliau adalah apa namanya presidennya Jember Fashion Carnaval ya. Jadi beliau orangnya memang upgrade-nya ilmunya adalah di bidang pariwisata dan kebinekaan, keberagaman. Jadi kalau saya sharing sebentar ya teman-teman ya. Baju yang dipakai Cinta Laura itu yang sekarang sudah tahu kan terkait dengan GFC ya Flamingo. Butias itu punya kesempatan kemarin itu, tapi nggak boleh diupdate di video di media sosial. Nah ini. Jadi sebelum itu ditampilkan, dipublish, itu saya sudah punya kesempatan untuk melihatnya dulu. Ya, saya kemarin. Ya. Terus ini termasuk yang dipakai Anya Geraldine juga ya. Itu kemarin ditampilkan sama beliau-beliau yang ada di sana karena waduh ini karena ya memang kebetulan saya teman baiknya Pak Iwan, presidennya juga, apa ketua yayasannya dengan Pak David. Kita siapkan semua sudah. Kami minta tolong ya Bu Tias, nanti jangan diupload di media sosial dulu. Nanti saya bisa digegeri kalau bahasanya orang Jember tuh dimarahi itu digegeri sama orang seantero jagat Indonesia, terutama netizen. Oke Pak, siap. Jadi itu bagus teman-teman. Termasuk yang Defilet Lion, terus ada yang merpati. Jadi filosofisnya itu dapat sekali lah. Nanti saya akan menghadirkan Pak David Susilo itu yang notabene memang rekanan saya sendiri di berbagai kegiatan termasuk apa namanya kegiatan saya ngamen kalau ke desa di Kementerian Pariwisata, di Dinas UMKM itu adalah partner baik saya. Salah satunya adalah beliau. Nah itu nanti rencana kita agar kita lebih kelihatan nuansanya modul Nusantara, silakan Martin pinjem baju adat itu nanti diganti. Jadi kemarin siapa ya? Agnes kalau nggak salah ya. Bu saya ada pengeluaran untuk hari kuliner ya Nes. Kemarin kamu yang ada pengeluaran. Dan itu boleh. Termasuk transport perjalanan teman-teman. Eman kalau nggak kalian uangkan itu. Atau mungkin kalian kemana kunjungan. Misalnya kayak kemarin ya Bu Tias minta ngevlog itu ya.
Kan tidak harus kalian masuk ke dalamnya, di depannya atau beli banner di SPJ-kan itu boleh. Eman teman-teman kalau nggak kalian pakai itu, kapan lagi kalian akan dapat hibah seperti ini dari Mas Menteri? Ya, saya bisa aja mengajar kalian tuh misalnya JFC ngambil dari channel YouTube-nya, tapi feel-nya dan tanggung jawab moral saya kepada kalian itu nggak ada. Nah itu yang terpenting itu kalau bagi saya. Jadi menjadi dosen itu tidak hanya kita mengajar, memberi nilai selesai. Tapi yang terpenting saya adalah bagaimana saya bisa menginspirasi kalian untuk bisa mencapai dan mewujudkan impian serta cita-cita teman-teman. Lah itu yang terpenting. Termasuk di sini tugas saya adalah bagaimana kita bisa lebih memahami pluralistik untuk meningkatkan toleransi kita terhadap seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah itu ya. Itu aja Martin. Gak apa-apa Martin, kalau memang nggak ada ya diisi nggak ada. Tapi kalau teman-teman misalnya ada perjalanan, terus kemarin video kuliner itu ya, membeli makanan khas atau bahan-bahannya, buat nota aja nggak apa-apa. Nota, terus dikasih stempel gitu aja boleh. Nah, kalian pelajari. Nanti kalian belum download kemarin waktu ada Engineering Sepada kemarin terkait dengan panduan untuk membuat laporan pertanggungjawaban? Belum? Belum, Bu. Yang awal-awal dulu, oh ya, nanti saya insya Allah nanti saya tolong ingatkan ya, akan saya kirim di grup nanti, akan biar menjadi panduan bagi teman-teman. Jadi kita tuh menguangkan itu dalam bentuk apa aja sih, terus nominalnya itu berapa. Nah itu ada, termasuk masuk tiket ke museum dan sebagainya, itu boleh, itu sudah ada anggarannya sendiri teman-teman. Ya. Dan nanti Mas Uwais tolong saya dibantu ya. Saya pengennya kita melakukan bukan workshop ya. Apa kalau dibilang itu pameran kebudayaan. Nanti saya akan mengangkat tari sadeng ya. Tari sadeng tapi pengennya Butias itu Wais live streaming. Bukan hanya live streaming, kita live Zoom gitu bisa enggak ya? Live nge-zoom, nanti saya akan menghubungi dan beliau sudah oke. Karena sejatinya yang menjadi ketuanya di situ, perhimpunannya itu adalah rekanan saya atau apa ya, beliau itu tuh ketuanya Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Itu menarik nanti. Jadi di situ tuh paling tidak kita tuh bisa menghidupkan lagi kesenian yang sudah mati suri. Selain kita menghidupkan, kita juga apa ya bisa memberikan sedikit lah, karena nanti itu juga bisa di SPJ-kan ke pihak kementerian. Nah, maksudnya Budias itu seperti itu. Kita berbagi sedikit rezeki di era pandemi COVID-19. Nah itu, ya itu ya. Ada pertanyaan lain, Martin? Atau ada feedback? Iya Bu. Terus kalau di modul Nusantara ini ada semacam logbook Bu yang misalnya laporan kegiatan proses perkuliahannya dari awal. Ya, silakan dibantu Butias, Mas Wais. Karena saya tidak pernah membaca akunnya mahasiswa. Sependek pengetahuan saya nggak ada ya. Nggak Kalau ada. dosen dan mentor ada. Ya, gimana Mas Wais? Jadi untuk pelaporannya nanti kan ada buat laporan dari mahasiswa, dari dosen maupun mentor itu buat laporan. Terus format laporannya sudah ada, sudah tahu apa belum? Belum tahu Kak. Ya nanti saya share di grup. Bentar saya carikan. Nah itu silakan. Terus untuk juga Mas Wais mungkin bisa di-share ke teman-teman ya terkait dengan RAB itu ya. RAB, bukan RAB-nya atau besaran anggarannya, misalnya kebinekaan itu untuk kunjungan itu maksimal tiketnya berapa dan sebagainya ya. Nanti kayaknya Budia sudah saya share ke Mas Uwais semua ya, ke Mas Mentor, nanti bisa ditanyakan ke Mas Uwais. Gitu aja ya. Ada pertanyaan lain? Ini kita nggak bisa enak-enakan loh teman-teman, tanggung jawab kita itu besar. Makanya kalian, Budia sini tiap minggu saya dikasih tugas, memang harus begitu. Harus begitu nanti ya. Tapi sabar kalian, sabar. Nanti pasti uangnya keluar. Ya. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Atau cukup? Nah, nanti tugasnya bisa didiskusikan ya. Nanti tolong Mas Uwais mengkoordinir dengan teman-teman. Dan jangan lupa permintaan dari Butias untuk membuat, istrinya kalian buat TikTok atau apa gitu loh ya. Atau yang berbentuk bumerang lah.
skill kalian di situ tuh dipakai agar bisa kita masukkan ke audio visual atau kita membuat sebuah video di channel YouTube kita. Itu ya. Oke? Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kelas inspirasi hari ini berbagi dari Pak Rendra Wirawan itu bisa menginspirasi kita untuk menjadi seorang entrepreneurship. Entrepreneurship itu bukan perkara kita harus jadi pengusaha atau tidak, tapi kita hidup pun itu harus bisa memanage waktu agar kita bisa menjadi seorang manusia yang balance karena kesempurnaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.